Tunggu dulu. Sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika bala bantuan semakin banyak berdatangan, membuat Shibai akhirnya terkepung oleh 5 shinobi kuat, ditambah dengan kehadiran leluhur gua Ryuchi, yaitu Hakuja Sanin. Shibai yang saat itu sedang berlutut karena dadanya tertancap besi hitam perlahan berdiri. Wajahnya muram, namun ia tetap mencoba menatap semua musuh di depannya. Dengan nada dingin ia berkata, "Lucu sekali melihat kalian semua. Entah mengapa para shinobi selalu saja bertarung dengan cara mengeroyok. Kalian menyebut itu kerjasama, tapi pada kenyataannya hanyalah topeng untuk menutupi fakta bahwa kalian tidak mampu melawan seorang Otsutsuki dalam duel 1 lawan 1. Mendengar perkataan itu, Might Guy langsung terpancing emosinya. Ia maju dengan cepat dan mengaktifkan kekuatan Hachimon Tonko. Dengan tubuh yang diselimuti aura cakra merah, Guy mulai menendang ke segala arah. Setiap tendangannya menciptakan gelombang udara tajam yang membentuk arus besar. Shibai berusaha menahan diri, namun ia terhimpit oleh 5 arus udara yang saling bersilang di langit. Hashirama segera mengambil kesempatan. Ia menepuk tanah, lalu dari permukaan muncul monster kayu raksasa hasil jutsu Mokuton Mokujin. Ukurannya hampir setara dengan Susanoo. Monster kayu itu menebas Shibai dengan ayunan tangan besar hingga menimbulkan suara keras dari batang kayu yang menghantam. Namun, Shibai segera merefleksikan semua serangan itu. Akibatnya, Hashirama dan Might Guy terpental jauh. Melihat itu, Orochimaru melompat ke atas kepala Hakuja Sanin. Dengan suara melengking dari mode gua Ryuchi, ia melancarkan serangan gelombang suara yang begitu nyaring hingga mampu merusak gendang telinga. Shibai sempat menutup matanya, tapi kemudian ia melapisi telinganya dengan cakra Shinjutsu, sehingga serangan Orochimaru menjadi sia-sia. Orochimaru tidak menyerah, ia kembali melompat dan mengeluarkan Futon Toppa untuk mendorong Shibai. Namun, lagi-lagi Shibai memantulkan serangan itu dan Orochimaru terlempar ke belakang. Saat itu, Hakuja Sanin mengayunkan ekornya dan berhasil melilit tubuh Shibai. Dari ekor itu, keluar banyak duri tajam yang menancap ke tubuh Shibai. Kesempatan ini membuat Bunshin Boruto dan Madara langsung bergerak cepat di udara. Madara mengaktifkan Rinnegan Otsutsuki tertinggi dan berusaha menarik jiwa Shibai keluar, sementara Bunshin Boruto menyiapkan segel Shikifujin untuk mengurung jasadnya. Mereka berdua berusaha keras menarik jiwa dan tubuh Shibai agar terpisah. Merasa terancam, Shibai segera menciptakan banyak kubus hitam dari baja yang jauh lebih kuat dari besi hitam biasa. Kubus-kubus itu melayang di udara dan hendak menghancurkan Madara serta Bunshin Boruto. Namun, Might Guy kembali melompat, menendang satu persatu kubus hingga berterbangan ke berbagai arah. Hashirama pun membantu dengan Mokuton Mokuju Heki untuk menahan sebagian kubus. Dalam hati, Shibai merasa kesal. Ia bergumam, "Menyedihkan sekali, dikeroyok seperti ini benar-benar membuatku muak. Pecundang semuanya." Dengan amarah yang memuncak, ia mengeluarkan 2 biji udama besar dari kedua telapak tangannya. Ledakan besar pun terjadi. Hakujan, Madara, dan Bunshin Boruto ikut terhempas bersamaan. Untungnya Hashirama cepat bertindak. Ia melindungi Bunshin Boruto dengan lapisan kayu, karena jika Bunshin terkena serangan telak, maka ia akan lenyap seketika. Berkat perlindungan itu, Bunshin tetap bertahan. Belum selesai, Orochimaru memanjangkan lehernya seperti ular, bahkan bisa mencapai puluhan meter. Kepala Orochimaru melayang dan menggigit leher Shibai dari belakang. Hashirama menyerang dari sisi kiri dengan akar Mokuton, Bunshin Boruto dari sisi kanan dengan petir Shiden, sementara Madara dari depan meluncurkan biji udama miliknya. 4 serangan dari arah berbeda itu bergerak bersamaan, mengepung Shibai. Shibai bersiap merefleksikan semua serangan itu, karena sistem pertahanan refleksinya langsung mendeteksi 4 serangan yang datang sekaligus. Melihat situasi ini, Madara berteriak, "Sekarang waktunya, Might Guy. Cepat lakukan seranganmu." Dari atas kepala Shibai, Guy sudah bersiap dengan kekuatan Hachimon Tonko. Ia sengaja menahan serangannya sedikit terlambat agar tidak terdeteksi oleh sistem refleksi Shibai, yang hanya mampu menandai 4 serangan. Strategi ini berjalan sempurna. Guy lalu mengaktifkan Shimon, gerbang terakhir Hachimon, hingga tubuhnya mengeluarkan naga merah besar yang mengerikan. Shibai yang sedang sibuk memantulkan 4 serangan tak mampu menghindar. Tendangan Guy menghantam kepala Shibai dengan kekuatan penuh. Darah keluar dari mulut Shibai, tubuhnya didorong jauh, dan teriakan kesakitannya menggema. 4 serangan sebelumnya hanyalah pengalih perhatian, sementara serangan Guy menjadi pukulan utama. Getaran tanah berguncang hebat. Pusaran angin merah terbentuk, bahkan mendorong Hashirama, Orochimaru, Madara, Bunshin Boruto, dan Hakuja Sanin mundur. Guy terlihat seperti monster yang mengamuk, tubuhnya benar-benar menekan Shibai hingga lehernya patah. Melihat itu, Hakuja Sanin segera bergerak cepat sambil berseru, "Cepat, naik ke kepalaku. Kita harus mengejar Guy sebelum Shibai lolos." Hashirama, Orochimaru,
Madara, dan Bunshin Boruto segera melompat naik ke atas kepalanya. Dengan kecepatan tinggi, Hakuja Sanin mengejar Gai yang masih mendorong tubuh Shibai dengan Shimon. Beberapa saat kemudian, Hakuja Sanin berhasil menyusul. Orochimaru berkata, "Aku tidak menyangka kau bisa bergerak secepat ini. Padahal Hachimon Tonko dikenal punya kecepatan di atas normal, tapi kau bisa mengejarnya dengan mudah." Hakuja Sanin menjawab tenang, "Apakah kau lupa bahwa aku leluhur Gua Ryuchi? Jangan kaget jika kecepatanku melebihi Hachimon Tonko." Tak lama kemudian mereka semua turun. Di tanah, Might Guy berhenti dalam keadaan berlutut setelah menghancurkan 1000 lapisan segel yang melindungi titik cakra di jantung Shibai. Shimon padam, tapi tubuh Guy tidak rusak sama sekali. Dalam hati ia berkata, "Luar biasa, jadi ini kekuatan Edo Tensei. Aku tidak merasakan sakit, bahkan Shimon bisa kugunakan tanpa batas." Luka-luka di tubuhku langsung sembuh seketika. Hashirama yang melihat itu terkejut. Ia berkomentar, "Fenomena ini sangat langka. Ini keempat kalinya aku melihat pengguna Hachimon Tonko benar-benar mengamuk dalam pertempuran." Madara menimpali, "Jujur saja, serangan barusan mengingatkanku pada masa lalu. Rasanya masih sakit kalau mengingatnya." Orochimaru menyahut sambil tersenyum, "Apakah kau trauma, Uchiha Madara?" Madara menjawab kesal, "Jaga ucapanmu, ular. Aku tidak pernah takut pada kekuatan apapun, hanya saja aku sedikit terkejut dengan kekuatan itu." Orochimaru kembali tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku mengakui bahwa kau memang yang terkuat, Uchiha Madara. Jangan marah begitu." Madara kemudian mengaktifkan Rinnegan-nya. Tatapannya tertuju pada tubuh Shibai. Ia melihat 1000 lapisan segel yang melindungi sumber cakra benar-benar hancur akibat serangan Gai. Untuk pertama kalinya, Madara bisa melihat jelas bentuk titik sumber cakra itu yang terletak di dekat jantung. Dengan suara kecil namun penuh semangat ia berkata sambil tersenyum, "Akhirnya aku bisa melihatnya. Itu berarti langkah kita selanjutnya adalah menghancurkan sumber cakra ini. Serangan tadi memang berhasil melemahkan pelindungnya, dan sekarang kita bisa melancarkan strategi berikutnya." Mendengar penjelasan Madara tentang sumber titik cakra Shibai, Bunshin Boruto menatap serius lalu berkata dengan nada mantap, "Jadi begitu ya. Sumber titik cakra itu ternyata dilindungi oleh 1000 lapisan segel yang sangat kuat. Tapi sekarang kita berhasil menghancurkan lapisan pelindung itu. Kalau begitu, artinya kita punya harapan untuk menang dalam pertarungan ini." Shibai yang baru saja menerima serangan Shimon dari Might Guy tampak berlutut. Tangannya yang satu sudah hancur terputus, kepalanya juga retak parah hingga setengah bagian, dan salah satu kakinya hilang. Tubuhnya benar-benar kehilangan setengah dari anggota tubuhnya. Dengan wajah marah, ia berucap, "Dasar pengecut, berani-beraninya kalian mengeroyokku seperti ini." Madara tidak tinggal diam. Ia melesat cepat lalu mengarahkan sebuah batang besi hitam tepat menuju jantung Shibai. Namun Shibai tiba-tiba mengecilkan tubuhnya dan dalam sekejap meregenerasikan seluruh luka-lukanya. Semua bagian tubuh yang hancur kembali pulih. Setelah itu, Shibai memantulkan batang besi hitam tersebut, hingga berbalik menyerang ke arah Madara. Madara berusaha menahan benda itu dengan kipas legendarisnya. Tidak berhenti di sana, Shibai lalu mengeluarkan gulungan kertas besar dengan teknik Kuchiyose. Dari kertas itu keluar segel formula yang langsung melekat pada tubuhnya. Segel itu masuk hingga ke sumber titik cakra di jantungnya dan kembali melindungi dengan 1000 lapisan segel baru. Madara yang menyaksikan hal itu segera menatap dengan Rinnegan miliknya. Namun, benar saja, pandangannya kembali terhalang, ia tidak bisa lagi melihat sumber cakra itu. Dengan nada jengkel Madara menggeram, "Sial, dia masih bisa membuat segel itu lagi. Bagaimana sekarang?" Orochimaru menoleh ke arah Madara dengan tenang. Ia berkata, "Jangan panik dulu, Madara. Aku tahu satu teori tentang segel. Biasanya, segel yang sangat kuat pasti memiliki kelemahan yang sebanding dengan kekuatannya. Aku yakin Shibai tidak bisa menciptakan segel itu tanpa batas. Ada jumlah tertentu yang bisa ia buat. Jadi kalau kita hancurkan lapisan itu berkali-kali, cepat atau lambat Shibai tidak akan bisa lagi menciptakan segel baru." Mendengar ucapan itu, Shibai langsung menatap Orochimaru dengan penuh amarah. "Kurang ajar. Dari mana kau tahu semua itu, Orochimaru? Dan kau, Madara, bagaimana bisa kau tahu bahwa kelemahan kekuatan refleksiku berada di sumber titik cakra dekat jantungku? Jangan bilang informasi itu kalian dapatkan dari Momoshiki. Menjijikan sekali, aku benar-benar muak." Orochimaru tetap tenang. Ia menjawab pelan, "Tenang saja, Shibai. Kau boleh marah sesuka hatimu, tapi pada akhirnya kami akan tetap menghancurkan pelindung itu. Meskipun kau menciptakannya kembali berkali-kali, kami juga akan menghancurkannya berkali-kali. Saat kau mencapai batasmu, segel itu tidak akan bisa lagi dibuat. Dan pada saat itu, sumber titik cakra milikmu akan hancur. Kekuatan refleksi yang kau banggakan itu akan lenyap,
dan kau tidak akan bisa lagi menyulitkan kami. Shibai semakin murka. Ia merentangkan tangannya, lalu tiba-tiba menciptakan 1000 Tomogoroshi no Haikotsu yang berterbangan di udara. Dengan nada dingin ia berkata, aku tidak ingin membuang waktu. Dengan ini, kalian tidak akan hidup lebih lama lagi. Aku akan mengakhiri kalian semua sekarang juga. Bahkan Edo Tensei pun akan mati kalau terkena Tomogoroshi no Haikotsu milikku. 1000 senjata tulang itu melayang di udara, lalu bersiap turun seperti hujan deras. Melihatnya, Mike Guy terbelalak. Ia bergumam, celaka, jumlahnya terlalu banyak. Sepertinya aku tidak akan mampu menahan serangan ini sendirian. Hashirama juga tampak gelisah. Ia berkata, Tomogoroshi no Haikotsu kali ini ukurannya sangat besar. Lari pun kita tidak akan sempat. Mokuton milikku juga pasti bisa ditembus dengan mudah. Orochimaru terdiam sejenak, terlihat berpikir keras untuk mencari solusi. Sementara itu, hujan tulang yang jumlahnya ribuan mulai jatuh dari langit. Setiap satu Tomogoro ukurannya hampir sebesar tangan manusia. Hashirama membayangkan, jika semua itu berhasil menancap di tubuh mereka, hasilnya bisa mematikan, bahkan membuat tubuh langsung hancur menjadi abu. Di tengah kepanikan itu, Haku Jasanin tiba-tiba bersuara lantang. Kenapa kalian terlihat begitu pesimis? Di mana semangat shinobi kalian? Cepat bantu aku menahan serangan ini. Kalau kalian benar-benar serius, ini tidak sesulit yang kalian pikirkan. Mendengar semangat itu, Hashirama langsung melompat ke atas kepala Haku Jasanin. Madara melesat ke udara bersama Mike Guy, sementara Orochimaru dan Bunshin Boruto menyiapkan sesuatu untuk menahan hujan Tomogoro yang semakin dekat. Tiba-tiba, Madara mengaktifkan Rinnegan Otsutsuki tertinggi. Tidak ada yang tahu apa yang ia lakukan. Namun, seketika seluruh hujan Tomogoro berbalik arah. Ribuan tulang itu memantul dan menyerang Shibai sendiri. Semua orang di arena terkejut dengan apa yang baru saja dilakukan Madara. Shibai menahan serangan itu dengan pelindung cakra yang sangat tebal. Tapi Bunshin Boruto kemudian melakukan hal mengejutkan. Ia mengendalikan seluruh Tomogoro dengan kekuatan Sanin mode Guaryuchi. Ribuan tulang itu terangkat kembali ke udara, lalu diarahkan ke tubuh Shibai dengan paksa. Shibai berusaha mempertebal pelindung cakranya, tapi kekuatan Bunshin Boruto terlalu besar. Lapisan itu hancur, Tomogoro hampir menancap di tubuhnya. Namun, sekali lagi Shibai berhasil memantulkan semuanya. Ribuan tulang itu hancur berkeping-keping di udara. Shibai kemudian menatap Madara dengan curiga sambil berkata, apa yang baru saja kau lakukan, Uchiha Madara? Bagaimana mungkin kau bisa memantulkan ribuan Tomogoroshi no Haikotsuku sekaligus? Madara terdiam, memegangi matanya. Ekspresinya terlihat bingung, seakan ia sendiri tidak percaya dengan apa yang barusan terjadi. Haku Jasanin yang awalnya ingin ikut menahan Tomogoro bahkan menghentikan gerakannya, karena ia menyadari Madara benar-benar melakukannya dalam waktu singkat. Shibai yang semakin muak langsung menciptakan 10 biju dama sekaligus dan mengarahkannya ke Madara. Serangan itu beruntun dan sangat presisi. Namun mengejutkannya, Madara kembali memantulkan semua biju dama itu dengan mudah. Ledakan besar terjadi, membuat Shibai harus melompat ke atas pohon dewa untuk menghindar. Madara menatap tangannya lalu berkata, jadi begitu, ternyata masih banyak kekuatan dari Rinnegan Otsutsuki tertinggi ini yang belum aku ketahui. Aku masih harus mengeksplorasi lebih jauh kemampuan dojutsu ini. Bunshin Boruto menimpali dengan kagum, ini sungguh luar biasa. Kemampuan pantulanmu bahkan jauh melebihi Shinra Tensei milikmu sendiri. Madara hanya mengangguk pelan lalu menjawab, aku juga ikut terkejut. Aku tidak menyangka Rinnegan Otsutsuki tertinggi ini bisa memantulkan serangan dengan kekuatan sebesar itu. Hashirama kemudian ikut bicara, masih terlihat heran. Tunggu dulu, Madara. Ini aneh. Sejak kapan kau memiliki kekuatan seperti ini? Bukankah biasanya kalau sebuah dojutsu dipasang pada pengguna, semua kemampuannya akan langsung diketahui? Kenapa kau baru sadar sekarang kalau Rinnegan ini punya kemampuan refleksi seperti milik Shibai? Madara menatap Hashirama lalu menjawab dengan nada tegas, logikamu tidak sepenuhnya benar, Hashirama. Ketika sebuah dojutsu dipasang, penggunanya tidak otomatis memahami semua kekuatannya. Butuh waktu untuk beradaptasi dan menguasai kemampuan sejati dojutsu itu. Mike Guy yang mendengar ikut menimpali, ucapan Madara benar. Contohnya Uchiha Sasuke. Ketika ia pertama kali mendapatkan Rinnegan dari Hagoromo, saat melawan Madara di masa lalu, ia sama sekali tidak bisa menggunakan portal dimensi. Bahkan saat melawan Kaguya pun, ia belum bisa menguasainya. Padahal waktu itu Kaguya sempat memindahkan Sasuke ke dimensi lain. Yang menyelamatkannya hanyalah Obito dan Sakura. Kemampuan portal dimensi itu baru benar-benar dikuasai Sasuke setelah putrinya, Sarada, lahir. Madara terlihat memegang matanya erat-erat sambil berkata dengan suara serius, sekarang aku mulai mengerti. Sepertinya rencana kita perlu diubah.
Aku sudah bisa memastikan kalau aku memiliki kemampuan untuk memantulkan serangan, sama seperti yang Shibai lakukan. Shibai yang masih melayang di udara tampak diam sejenak. Ia menatap kosong seakan sedang memikirkan sesuatu yang berat, lalu bergumam dengan nada rendah, jadi begini rupanya. Semua mulai jelas. Untuk pertama kalinya, Shibai mengakses kemampuan khususnya untuk melihat masa depan. Pandangannya kosong, namun dalam kepalanya muncul bayangan kejadian-kejadian yang akan segera terjadi. Ia melihat Boruto yang suatu saat akan membangkitkan Jogan tahap kelima, lalu melihat Momoshiki yang berhasil menundukkan Otsutsuki tertinggi dengan membawa leluhur mereka ke tempat ini. Ia juga melihat dirinya sendiri akan didesak habis-habisan oleh Orochimaru dan Hashirama dengan kekuatan tersembunyi yang sampai sekarang belum mereka gunakan. Dalam penglihatan itu, Shibai menyadari bahwa kemampuannya mirip dengan Kashin Koji, hanya saja lebih luas dan lebih detail karena memang dasar kekuatan Kashin Koji berasal dari sel dirinya. Namun di antara semua kemungkinan masa depan itu, ada satu yang membuat Shibai terdiam cukup lama. Ia melihat sebuah takdir yang memperlihatkan dirinya kehilangan kekuatan refleksi. Dan penyebabnya bukan orang lain, melainkan Bunshin Boruto. Dalam takdir itu, Boruto memperlihatkan kekuatan tersembunyi yang ternyata merupakan pemberian langsung dari Momoshiki. Shibai langsung menatap tajam ke arah Bunshin Boruto sambil berkata keras, "Hei, anak itu. Apa yang sebenarnya kau bawa ke sini? Jangan pura-pura tidak tahu. Keluarkan kekuatan yang kau sembunyikan itu sekarang juga." Bunshin Boruto tampak terkejut mendengar perkataan Shibai. Ia hanya bisa diam sejenak sebelum Shibai kembali berteriak dengan nada marah, "Jangan berpura-pura bodoh. Aku tahu Momoshiki memberikan kekuatan khusus kepadamu. Kekuatan itu diciptakan untuk menghancurkan kemampuan refleksi milikku. Cepat keluarkan sebelum aku memaksamu melakukannya." Madara yang mendengar hal itu langsung menoleh kepada Boruto dengan ekspresi penuh curiga. "Hei Boruto, apa maksudnya semua ini? Jelaskan dengan jujur padaku. Apakah yang dikatakan Shibai itu benar?" katanya tegas. Orochimaru juga angkat bicara. Dengan nada datar namun tajam, ia menambahkan, "Aku juga ingin tahu. Tadi Shibai seolah-olah mengetahui sesuatu yang bahkan tidak pernah kita dengar dari mulutmu. Apa yang sebenarnya terjadi?" Bunshin Boruto menarik napas panjang, lalu berkata, "Baiklah, karena ini sudah terlanjur terbongkar, aku tidak bisa terus menutupinya. Sebenarnya tujuan utamaku datang ke sini bukan sekadar membantu kalian bertarung. Momoshiki memberiku misi khusus yang tidak boleh kukatakan pada siapapun. Ia memerintahkanku untuk menghancurkan kekuatan refleksi Shibai. Karena itu, ia memberiku sebuah kekuatan tersembunyi yang memang diciptakan untuk tujuan itu. Dari awal aku sengaja berpura-pura tidak terlalu kuat, hanya memantau keadaan sambil menunggu saat yang tepat. Sayangnya, ternyata Shibai bisa mengetahui rahasia itu dengan mudah." Hashirama menatap Shibai dengan penuh tanda tanya. Ia bertanya dengan nada heran, "Bagaimana mungkin kau tahu semua ini, Shibai? Bahkan kami saja tidak pernah diberitahu oleh Boruto mengenai hal itu." Shibai menjawab sambil mengepalkan tangannya, "Aku sudah bilang, aku tahu banyak hal. Jangan banyak bicara. Aku bahkan tahu bahwa kau, Hashirama, masih menyimpan kekuatan yang kau sembunyikan sampai sekarang. Gunakan saja kekuatan itu, aku sudah siap menghadapinya. Begitu juga kau, Hakuja Sennin, aku tahu ada kekuatan besar yang kau simpan dan belum kau keluarkan. Dan kau, Orochimaru, berhentilah berpura-pura. Aku tahu tubuhmu dipenuhi sel dari berbagai shinobi yang kau tanamkan sendiri. Jadi untuk apa kalian semua masih menyembunyikan kekuatan kalian? Aku ingin bertarung serius, jangan menahan diri." Wajah semua orang tampak tegang mendengar perkataan Shibai. Mereka tidak menyangka rahasia mereka bisa terbongkar begitu saja. Madara akhirnya bersuara sambil menatap Orochimaru. "Hei Orochimaru, kau tidak merasa aneh? Bagaimana mungkin Shibai mengetahui semua rencana kita? Ada sesuatu yang tidak beres di sini." Orochimaru mengangguk pelan. "Aku juga merasakannya. Aku yakin Shibai masih menyimpan sesuatu. Sepertinya ada kekuatan lain yang belum dia tunjukkan. Dan itu membuatku waspada." Bunshin Boruto menambahkan dengan nada tenang, "Kalau aku boleh menebak, kemungkinan besar dia memang sedang menggunakan kekuatan penglihatan masa depan. Itu sebabnya dia bisa mengetahui semua yang belum sempat kita lakukan." Madara mendengus kesal, lalu menatap langsung ke arah Shibai. "Hei, makhluk sombong. Aku ingin bertanya. Apakah benar kau bisa melihat masa depan? Kalau begitu, mengapa sebelumnya kau bisa didesak begitu mudah? Jika benar kau bisa menguasai kekuatan itu sejak awal, seharusnya tidak ada satupun serangan kami yang mengenai tubuhmu. Jadi mengapa kau baru menggunakannya sekarang?" Shibai malah tertawa keras, lalu menjawab, "Aku akan jujur. Melihat masa depan memang mungkin kulakukan, tapi ada harga yang harus dibayar. Semakin sering aku melakukannya, semakin terkuras cakraku. Itulah alasan aku tidak menggunakannya sejak awal."
Bahkan Kashinkoji yang hanya memiliki sebagian kekuatanku juga mengalami hal yang sama. Jadi aku sengaja menyimpannya sebagai jalan terakhir. Tapi sekarang aku sudah memutuskan untuk menggunakannya kapanpun, meskipun harus menanggung resiko besar. Yang penting, aku bisa mengalahkan kalian di sini. Tidak lama setelah itu, Orochimaru mulai menciptakan banyak dinding tanah yang menjulang ke atas, membentuk benteng besar. Bunshin Boruto segera naik ke atas benteng tersebut dan mulai menyiapkan serangan elemen Jinton dalam jumlah banyak. Namun Shibai dengan cepat merefleksikan semuanya sehingga Jinton dan Doton saling hancur di udara. Madara muncul dari belakang, mengaktifkan Shinra Tensei untuk menghantam Shibai. Tapi Shibai berkata, "Aku sudah tahu kau akan melakukan itu." Usaha percuma. Ia segera mengeluarkan gelombang gravitasi yang jauh lebih besar hingga Shinra Tensei Madara langsung terhenti. Madara pun terhempas keras ke tanah. Tidak berhenti di situ, Hakuja Sennin mengeluarkan duri-duri tajam dari bawah tanah yang mengarah pada tubuh Shibai. Namun Shibai hanya menatapnya sekilas sambil berkata, "Semua ini tidak ada gunanya. Aku sudah tahu serangan kalian sebelumnya." Dengan mudah, ia melayang lebih tinggi untuk menghindarinya. Akan tetapi, Hashirama tiba-tiba muncul dari sisi lain. Ia menggunakan Mokuton, Kajukai Kirin untuk mengikat kaki Shibai dengan akar-akar kayu yang tebal. Akar itu melilit begitu erat, membuat Shibai sulit bergerak untuk sesaat. Cerita dimulai saat Boruto dan timnya hampir meraih kemenangan dalam pertarungan yang sangat sengit. Musuh mereka kali ini, yang sebelumnya dianggap sangat kuat dan hampir mustahil dikalahkan, akhirnya berhasil dilemahkan oleh serangan gabungan dari 6 arah yang dilakukan tanpa henti. Sosok yang dikenal sebagai rival ayah Momoshiki terlihat terjatuh ke tanah dengan tubuh penuh luka. Tangan-tangan misterius bermata banyak yang muncul dari tubuh Naruto telah berhasil mengikatnya erat. Sasuke, yang melihat situasi ini, langsung bersiap untuk mengakhiri hidup musuh tersebut. Ia mendekat sambil menciptakan panah indera yang dipenuhi energi dari buah cakra. Namun, sebelum sempat dilepaskan, Kawaki menahan gerakan Sasuke dan berkata dengan serius, "Tunggu dulu, Paman Sasuke. Bukankah kita sebaiknya bertanya dulu padanya soal keberadaan Rikudo Sannin dan Otsutsuki tertinggi? Ini bisa jadi kesempatan kita." Sasuke menatap Kawaki dengan tajam lalu menjawab dengan nada datar, "Tidak perlu." Dia bukan tipe orang yang akan buka mulut. Bahkan dia lebih memilih mati daripada membocorkan keberadaan mereka. Jangan buang waktu. Lebih baik kita habisi dia sekarang juga. Tanpa ragu, Sasuke melepaskan panah indera itu ke perut musuh. Begitu panah menancap, segel tangan Sasuke mengaktifkan teknik tambahan, dan dari dalam panah tersebut muncul sambaran Chidori Rikudo yang terus menyerang tubuh musuh tanpa henti. Tubuhnya menjadi hitam terbakar karena serangan itu. Namun tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Musuh itu mengaktifkan dojutsunya dan menukar posisinya dengan Sasuke. Dalam sekejap, Sasuke yang berada dalam posisi menyerang justru kini berada dalam jebakan Chidori, sedangkan musuh berhasil berpindah ke tempat aman. Tapi tubuhnya sudah terlalu rusak. Ternyata efek dari teknik Tomogoroshi no Haikotsu milik Boruto sebelumnya membuat tubuhnya mulai membusuk dari dalam. Melihat peluang, Sasuke keluar dari jebakan Chidori dan langsung bergerak menuju musuh. Tapi musuh segera menggores tanah dan memunculkan sabuk hitam dari celahnya, lalu masuk ke dalam dan menghilang. Dia muncul kembali di dekat batang pohon dalam keadaan panik. Saat dia berniat kabur lebih jauh, tiba-tiba Boruto sudah berdiri santai bersandar di sampingnya. Dengan tenang, Boruto berkata, "Mau lari kemana? Kau pikir bisa menghindar dariku? Jangan bermimpi, aku akan terus memburumu kemanapun kau pergi." Musuh terkejut. Dalam hatinya, ia bergumam, "Tidak mungkin. Bagaimana bisa bocah ini begitu cepat dan tahu keberadaanku?" Ia mencoba menggores pohon lagi untuk menciptakan sabuk hitam dan melarikan diri. Kali ini, ia berhasil kabur dan muncul di dekat sungai yang berada di lembah akhir desa Konoha. Dengan napas terengah, ia bergumam, "Sial, tubuhku sudah terlalu rusak. Aku tidak bisa membuka portal dimensi. Aku terpaksa kabur di planet ini saja." Namun belum sempat ia memikirkan jalan kabur lainnya, Boruto kembali muncul, duduk santai di atas batu sambil berkata, "Sudah aku bilang, kau tidak akan bisa lari dariku. Sepanjang kau masih di bumi, aku akan terus mengejarmu. Dan sekarang tubuhmu sudah membusuk, jadi jangan harap bisa kabur ke dimensi lain." Rival ayah Momoshiki menatap Boruto dan berkata dengan nada bingung, "Apa sebenarnya kemampuanmu? Bagaimana kau bisa mengejarku seperti ini?" Tiba-tiba, Naruto, Sasuke, Madara, dan Kawaki muncul mengelilingi musuh itu dengan ekspresi yang sangat serius.
Musuh yang sudah terluka itu berkata dalam hatinya, aku pernah menjadi Otsutsuki tertinggi. Tapi sekarang, aku seperti makhluk lemah yang dipermainkan oleh para shinobi ini. Apakah ini hanya ilusi dojutsu mereka? Ia berusaha menciptakan sabuk hitam lagi untuk kabur, tapi sabuk itu mengecil dengan sendirinya. Kawaki, menggunakan kekuatan Nahikona, telah mengecilkannya. Musuh lalu mencoba menciptakan banyak sabuk hitam sekaligus, namun semua itu juga ikut mengecil. Kawaki berhasil menghentikannya. Boruto pun berjalan mendekat dan memegang pundak musuh itu. Ia berkata pelan namun tegas, sudah cukup. Kau pantas mati. Ini akhir dari pengkhianatanmu. Lalu, Boruto menancapkan 10 Tomogoroshi no Haikotsu ke tubuhnya. Dalam hitungan detik, tubuh musuh berubah menjadi abu. Tidak berhenti di situ, Madara mengaktifkan Susanoo sempurna dan mengangkat kakinya. Ia menginjak tubuh musuh itu dengan keras. Tanah bergetar hebat akibat injakan Susanoo. Tubuh musuh itu hancur parah, tinggal tulang-tulangnya yang remuk. Tapi anehnya, ia masih sadar. Dengan suara lirih dan penuh rintihan, ia berkata, kalian shinobi memang pengecut. Kalian bilang membenci budaya kami, tapi kalian juga ikut memakan buah cakra, yang jelas-jelas berasal dari pohon Shinju yang kalian benci itu. Kalian sama saja. Tapi tidak apa-apa, aku akan mati dengan kepala tegak sebagai Otsutsuki sejati. Tidak seperti kalian, yang kehilangan prinsip. Naruto lalu berjalan pelan mendekatinya dan berkata, tubuhnya memang lemah, tapi jiwanya belum hilang. Boruto menambahkan, kalau dia mati, lalu bagaimana kita bisa menemukan Otsutsuki tertinggi dan Rikudo Sanin? Kawaki menjawab, kita bukan hanya kehilangan petunjuk soal mereka. Kita bahkan belum tahu bagaimana keadaan Himawari di dimensi lain. Dia sedang bertarung dengan Code. Sasuke menimpali, sebelum membahas yang lain, kita harus pastikan jiwa musuh ini benar-benar musnah. Aku tidak mau dia menanam karma atau reinkarnasi lagi. Kita harus menghapusnya sepenuhnya. Meski tubuh musuh hancur, ia masih bisa berbicara, meski tidak bisa berdiri. Keadaan begitu tegang. Di saat itu, adegan berpindah ke dimensi lain, tempat Himawari dan Orochimaru sedang bertarung melawan Otsutsuki Code. Lokasi itu terlihat hancur parah, dipenuhi bangkai ular Orochimaru yang membusuk. Rupanya, Orochimaru sempat memanggil banyak ular, tapi semua dikalahkan. Di langit, Code masih mengapung tanpa luka. Himawari sudah berada dalam mode Kurama dan dikelilingi cakra Kaguya. Sarada yang melihat itu berkata, dia sungguh kuat. Aku tak menyangka Code bisa berevolusi sejauh ini. Code menjawab, aku sudah bilang sejak dulu. Dari kecil aku memuja klan Otsutsuki. Bahkan saat Dikara, aku satu-satunya yang menjunjung tinggi warisan mereka. Ishiki adalah panutanku, dan Otsutsuki tertinggi memberiku kekuatan besar karena kesetiaanku. Kalian semua hanya menghalangi jalan. Saat Code terus bicara, tiba-tiba Itachi muncul di belakangnya dan membakar tubuhnya dengan Amaterasu. Api hitam menyelimuti tubuh Code. Mitsuki pun muncul dari atas dan mengirimkan ular raksasa dari Sage Mode. Ular itu melahap Code yang sedang terbakar. Mitsuki lalu mengarahkan ular itu ke Sarada. Sarada membuka Mangekyo Sharingan-nya dan menciptakan portal gravitasi kecil yang langsung menyedot ular beserta Code di dalamnya. Mitsuki sengaja mengorbankan salah satu ularnya demi menghancurkan Code. Namun Code mengaktifkan karma putih miliknya dan mengeluarkan kubus merah seperti milik Kawaki. Kubus itu menghantam portal Sarada hingga hancur, dan ia juga mengecilkan portal itu dengan kekuatan Nahikona miliknya. Sarada yang melihatnya terkejut dan berkata, tunggu, bukankah itu kekuatan yang selalu dipakai Kawaki? Himawari mengangguk pelan, lalu berkata dengan suara tenang namun serius, ya, kau benar. Kekuatan yang dimiliki Code sekarang ini memang terlihat sangat mirip dengan apa yang biasa digunakan Kawaki. Mendengar pernyataan Himawari, Orochimaru menjelaskan dengan nada datar dan penuh perhitungan, aku pernah mendengar dari Amado dan Naruto, jauh sebelum ini terjadi. Katanya, Ishiki sempat memberikan karma kepada dua orang sekaligus, yaitu Kawaki dan Code. Tapi hasilnya berbeda. Code mendapatkan karma putih, sedangkan Kawaki memperoleh karma yang biasa, yang lengkap. Orochimaru berhenti sejenak, kemudian melanjutkan, dari sudut pandang Ishiki, karma putih itu dianggap cacat. Karena melalui karma putih, Ishiki tidak bisa hidup kembali. Sedangkan melalui karma Kawaki, dia bisa bereinkarnasi dengan sempurna. Tapi jika kita melihat dari sisi kita sebagai manusia biasa,
Karma putih justru jauh lebih berbahaya. Orochimaru menatap mereka satu persatu, lalu menambahkan, kau tetap bisa mendapatkan kekuatan penuh Ishiki tanpa harus menjadi wadah yang bisa dihuni oleh Ishiki. Sedangkan Kawaki, meskipun punya kekuatan yang sama, harus menghadapi risiko kehilangan nyawanya karena tubuhnya bisa diambil alih oleh Ishiki. Inilah mengapa perbedaan sudut pandang antara manusia dan klan Otsutsuki seringkali saling bertentangan. Itachi yang berdiri tak jauh dari mereka langsung menyahut, jadi dengan kata lain, kau bisa saja jadi lebih berbahaya daripada Kawaki? Kabuto menjawab dengan wajah serius, kelihatannya memang begitu. Kita harus ekstra waspada. Itachi, aku dan Orochimaru akan menggunakan teknik rahasia dari Sage Mode kami. Kami butuh bantuanmu untuk mengalihkan perhatian Code. Lakukan apa saja yang bisa membuatnya kehilangan fokus. Mendengar itu, Itachi langsung menoleh ke Himawari. Himawari, bagaimana dengan Kaguya? Maukah kau meminjam kekuatannya sekarang? Kita akan mengikuti rencana Kabuto dan Orochimaru. Tanpa banyak bicara, Himawari menutup matanya dan masuk ke alam bawah sadar untuk berkomunikasi langsung dengan Kaguya. Dalam alam bawah sadarnya, Himawari membuka suara lebih dulu. Kaguya, bagaimana kondisi kekuatanmu saat ini? Aku berharap rencana kita kali ini tidak gagal seperti sebelumnya. Kaguya menjawab pelan namun jelas, dulu, saat Code belum menjadi Otsutsuki sepenuhnya, aku bisa menanganinya dengan mudah. Tapi sekarang dia sudah berbeda. Kekuatan yang dia miliki kini sudah sangat merepotkan. Tapi kau tidak perlu terlalu khawatir. Aku masih memiliki banyak kekuatan tersembunyi yang belum pernah kau gunakan. Gunakan aku untuk mengalihkan perhatiannya bersama Itachi. Setelah itu, biarkan Orochimaru dan Kabuto menyerangnya dengan kekuatan Sanin Mode mereka. Setelah mereka menyerang, kau bisa kembali muncul untuk mengakhiri semuanya. Mendengar arahan Kaguya, Himawari membuka matanya dan memberi isyarat pada Itachi. Keduanya langsung bergerak serentak ke arah Code. Itachi segera menciptakan ribuan burung gagak yang berterbangan menyebar ke segala arah. Di sisi lain, Code melesat cepat dan menyerang dengan melontarkan banyak batang besi hitam ke arah mereka. Beberapa menancap ke tubuh Itachi, tapi tubuh itu langsung berubah menjadi kumpulan burung gagak, menandakan itu hanyalah ilusi. Himawari tak mau kalah. Ia maju dan memukul Code dengan cakra Kurama yang membalut tubuhnya. Serangannya dilanjutkan dengan rentetan pukulan teknik Hakukuso milik klan Hyuga, hingga mencapai 1000 kali pukulan. Satu pukulan saja cukup kuat, apalagi 1000. Ditambah lagi, tubuh Himawari kini diperkuat oleh kekuatan gabungan dari Kaguya, Kurama, dan Hamura. Code mencoba bertahan dengan menyilangkan tangannya, menahan pukulan Himawari. Tapi serangan itu tetap mendorongnya mundur. Di saat itu, Mitsuki muncul dari belakang dan menggunakan ular-ularnya untuk membelit pinggang Code, membuatnya semakin sulit bergerak. Serangannya cepat sekali. Jadi ini kekuatan khas klan Hyuga, kata Code sambil terengah. Merasa terpojok, Code mengaktifkan karma putihnya dan mengecilkan tubuhnya sendiri. Tapi Himawari bisa merasakan pergerakan cakranya dengan sangat jelas, dan ia terus mengejar dengan kecepatan tinggi. Code mendarat di dekat bangkai ular. Namun tanpa disadarinya, Orochimaru muncul dari dalam tanah dan menarik kakinya paksa hingga tubuh Code terperosok. Orochimaru bisa mencairkan tubuhnya seperti cairan dan menyusup ke tanah layaknya Zetsu putih. Begitu Code terjatuh, Kabuto muncul dan langsung mengeluarkan kekuatan Sanin Mode rahasia yang belum pernah ia tunjukkan seumur hidupnya. Ini adalah kali pertama dia menggunakannya secara penuh. Orochimaru segera memberi arahan, Kabuto, cepat selesaikan. Jangan beri dia kesempatan lagi. Kabuto memancarkan cahaya dari tubuhnya. Ia melepas jubah merahnya, dan tubuhnya berubah drastis. Telinga ular muncul, ekornya memanjang, taring terlihat jelas, dan matanya berubah menyerupai mata ular. Orochimaru pun memunculkan aura Sage Mode miliknya. Cakra yang keluar begitu besar sampai menyebabkan getaran di sekitar. Warna matanya berubah menjadi kuning terang. Code mulai bersiap, memegang tongkatnya erat-erat. Kabuto membuat segel tangan dan berkata, Dai Baku Fujutsu. Dari mulutnya keluar angin besar membentuk pusaran yang sangat kuat, menyerang Code dari arah depan. Tapi Code menyerap semua angin itu menggunakan karma putihnya. Tak berhenti di situ, Orochimaru muncul dari belakang dan melancarkan serangan Katon, Goenka, membakar punggung Code. Lalu, ia menghantamnya lagi dengan pukulan cakra Sage Mode. Tubuh Code terlempar ke arah Kabuto. Kabuto yang sudah siap, membuat segel tangan dan berteriak, Sen, Hakugeki no Jutsu.
Seekor naga merah raksasa keluar dari tubuh Kabuto dan langsung melahap tubuh Code. Kabuto dan Orochimaru menggabungkan cakra mereka untuk mengaktifkan teknik terakhir, Kawarimi no Jutsu. Naga merah itu membesar dan menggiling Code dengan elemen-elemen seperti api, petir, dan air secara terus-menerus. Serangan berputar sangat cepat di dalam mulut naga. Terdengar jeritan Code karena kesakitan. Naga itu ternyata juga menyerap cakra Code secara perlahan melalui lidah di dalam mulutnya, dan cakra tersebut masuk ke dalam tubuh Kabuto. Terpojok, Code mengeluarkan bola Budodama besar dan meledakkannya. Ledakan itu menghancurkan naga merah dan Code berhasil lolos. Ia langsung mengecilkan tubuhnya agar tidak terlihat. Orochimaru kebingungan dan bertanya, "Himawari, di mana dia sekarang?" Himawari menjawab cepat, "Dia berada di belakang Mitsuki." Mitsuki langsung berbalik dan memanggil 100 ular dari bawah tanah. Karena ia tidak bisa melihat Code, ia hanya bisa menyerang secara acak. Namun, tiba-tiba 100 ular itu tertancap batang besi hitam dari arah tak diketahui. Saat itu, Himawari melihat Code sedang duduk santai di pundak Mitsuki. Tanpa ragu, ia melesat dan menebas tubuh Mitsuki dengan Yasogami milik Kaguya. Pukulan itu membuat tubuh Mitsuki dan Code terpental. Kabuto berteriak, "Himawari, kenapa kau menyerang Mitsuki?" Himawari menjawab tegas, "Karena aku melihat dengan jelas dia duduk di pundak Mitsuki. Dia sedang mengecilkan tubuhnya. Jadi aku serang mereka berdua." Code menusuk Mitsuki dengan batang besi hitam. Tapi tubuh Mitsuki malah berubah menjadi kayu. Code bergumam, jadi itu hanya Bunshin. Sejak kapan dia menukar dirinya? Ternyata, saat Mitsuki mengeluarkan 100 ular sebelumnya, tanah dan udara penuh dengan debu. Di momen itulah, Mitsuki menggunakan kecerdasannya untuk menukar posisi dengan Bunshin, yang asli sembunyi di bawah tanah. Hanya Himawari yang bisa melihat semua itu. Maka wajar jika yang lain terkejut saat melihat Himawari menyerang Mitsuki. Sementara itu, Code jatuh ke tanah sambil berkata dalam hati, "Sial, aku tidak menyangka bisa terkecoh oleh tipuan seperti itu." Setelah Himawari berhasil menyerang Code, Mitsuki yang asli akhirnya muncul dari bawah tanah. Ia langsung menyerang Code yang sedang terbaring lemah di tanah dengan menggigit tubuhnya melalui ular yang muncul dari lengannya. Ular itu bukan sembarang ular. Racun yang disalurkan melalui gigitan itu adalah racun khusus yang bisa membekukan sel-sel tubuh lawan. Racun tersebut masuk ke dalam tubuh Code dan mulai menunjukkan efeknya. Meskipun begitu, Code dengan cepat mengecilkan tubuhnya dan berpindah ke atas sebuah batu. Ia tampak mencoba menstabilkan diri, tetapi efek racun itu tetap terasa. Tubuhnya mulai melemah dan tidak bisa digerakkan dengan baik. Melihat peluang itu, Kabuto segera membentuk segel dengan tangannya dan berkata, "Nahanja no Jutsu." Seketika, bulu-bulu kecil keluar dari tubuh Kabuto dan berterbangan di udara, mendekati Code perlahan sebelum akhirnya masuk melalui hidungnya. Code terlihat mulai kebingungan. Kepalanya terasa pusing, dan keseimbangannya mulai hilang. Ternyata, bulu-bulu itu mengandung cakra khusus yang bisa memicu efek ilusi seperti genjutsu. Teknik ini pernah digunakan Kabuto saat ujian Chunin dulu. Melihat Code terganggu, Orochimaru memanfaatkan momen itu. Ia segera melancarkan teknik Mukiense, sebuah jutsu yang bisa menghidupkan benda mati seperti batu dengan cakra alam. Benda-benda anorganik di sekitar mereka mulai terangkat dan berputar di udara, lalu meluncur dengan cepat ke arah Code. Benda-benda itu menabraknya satu demi satu. Setiap kali benda itu hancur, Orochimaru menciptakan ulang dari benda lain di sekitarnya, menciptakan siklus serangan yang tiada henti. Serangan ini berhasil membuat tubuh Code makin melemah. Melihat Code dalam keadaan tak berdaya, Himawari mengambil langkah selanjutnya. Ia menggunakan segel Shinjutsu warisan dari Kaguya. Segel ini memiliki kemampuan untuk memisahkan cakra dan kekuatan dari tubuh seseorang tanpa membunuhnya. Himawari menempelkan segel itu dan mulai menarik kekuatan dari tubuh Code secara perlahan. Code yang menyadari dirinya sedang disegel mencoba bertahan. Namun, efek racun dan genjutsu membuatnya sulit berkonsentrasi. Di saat itu, Itachi muncul dari belakang dan langsung menggunakan Amaterasu, api hitam yang membakar tubuh Code untuk mengganggu fokusnya lebih jauh. Code tampak semakin melemah. Namun, tiba-tiba sebuah portal besar muncul di langit. Dari portal itu, aliran cakra yang sangat kuat mengalir dan masuk ke tubuh Code. Cakra ini begitu besar, sebanding dengan kekuatan seluruh tim yang sedang melawannya. Seketika tubuh Code pulih, dan segel yang digunakan oleh Himawari kehilangan efeknya. Melihat kejadian aneh itu, Orochimaru terkejut dan berkata,
Portal itu dari mana asalnya? Tidak mungkin cakra sebesar ini muncul begitu saja. Kabuto menambahkan, sepertinya ada pihak lain yang membantu Code. Seseorang yang sangat kuat. Code berdiri lagi dengan kondisi tubuh yang sudah pulih sepenuhnya. Ia berkata, Otsutsuki tertinggi telah menyelamatkanku lagi. Aku berhutang padanya. Sebagai balasan, aku akan mengambil Kurama dari tubuh Himawari dan menghabisi kalian semua di sini. Mendengar itu, Orochimaru bertanya, Otsutsuki tertinggi? Di mana dia sekarang? Apa kau tahu bagaimana keadaan Naruto dan Sasuke? Code menjawab, aku tidak tahu keberadaannya. Begitu juga dengan kondisi Naruto dan Sasuke. Tapi aku merasa rival ayah Momoshiki sedang dalam bahaya sekarang. Sementara percakapan itu berlangsung, Mitsuki tiba-tiba meluncur dari atas dan menyerang Code dengan jutsu petir Raiton, Hebi Mikazuchi. Namun serangan itu tidak membekas sedikit pun. Mitsuki terlihat heran dan berkata, kenapa seranganku tidak berdampak? Ini tidak masuk akal. Ia lalu mencoba menggigit tubuh Code lagi, tetapi cairan asam keluar dari tubuh Code dan masuk ke mulut ular Mitsuki. Ular itu langsung membusuk dan taringnya patah. Code menatap Mitsuki sambil berkata, silakan coba lagi jika bisa. Kekalahan yang sebelumnya tak akan terjadi lagi. Dengan karma putih yang aktif, Code mengangkat kedua tangannya. 1000 batang besi hitam muncul dan menghujani seluruh tim. Orochimaru, Sarada, Kabuto, Itachi, Mitsuki, dan Himawari semuanya terkena serangan itu dan terluka. Tak lama kemudian, Code mengeluarkan sebuah kubus merah besar dan menjatuhkannya ke arah mereka. Namun, cakra Kurama keluar dari tubuh Himawari dan membentuk perisai, menghentikan kubus itu tepat sebelum menghancurkan mereka. Semua orang berhasil diselamatkan. Kabuto segera menggunakan teknik regenerasi untuk menyembuhkan lukanya. Kurama lalu berbicara dari dalam tubuh Himawari. Himawari, kekuatan Code sekarang berbeda. Aku yakin kekuatan itu berasal dari Otsutsuki tertinggi yang muncul melalui portal tadi. Bolehkah aku berbicara dengan Kaguya melalui alam bawah sadarmu? Himawari menjawab, boleh. Tapi untuk apa kau ingin bicara dengannya? Kurama menjawab, ada beberapa hal penting yang perlu aku sampaikan. Tak lama kemudian, Himawari membuka jalur komunikasi di dalam tubuhnya. Kaguya muncul dalam bentuk kesadaran cakra. Ia menatap Kurama dan berkata, Biju ekor 9, ada apa kau ingin berbicara denganku sekarang? Kurama menjawab dengan suara tenang, jujur saja, aku masih menyimpan rasa benci padamu. Semua yang kau lakukan di masa lalu belum bisa aku lupakan. Ini mungkin pertama kalinya kita berbicara seperti ini. Walaupun dulu kau musuhku, saat ini aku ingin mencoba berdamai, demi menyelamatkan dunia shinobi. Kaguya terlihat terkejut, lalu menjawab, aneh rasanya melihatmu seperti ini. Apakah karena kau lama tinggal bersama keluarga Uzumaki Naruto? Kurama menjawab, dan seperti biasa, kau masih saja memanggilku dengan sebutan, Biju ekor 9. Aku benci panggilan itu. Kaguya mengangguk kecil dan berkata, ya, pada akhirnya hubungan kita memang tidak pernah baik sejak dulu. Tapi aku penasaran, apa yang sebenarnya ingin kau sampaikan? Kurama melanjutkan, begini, karena sekarang kau hidup dalam bentuk kesadaran cakra, aku ingin tahu, apakah kau masih bisa menggunakan seluruh kekuatanmu seperti saat kau masih hidup dulu? Jika iya, aku ingin kita bekerja sama. Walaupun aku enggan melakukannya, aku rasa ini perlu, untuk Himawari, dan untuk keselamatan dunia shinobi.